Dalam 10 tahun kami menjelajahi tempat-tempat terbengkalai di seluruh dunia, kami belum pernah melihat properti sebesar ini yang begitu saja ditinggalkan. Ini bukanlah penelantaran biasa. Ini adalah salah satu kompleks kediaman bangsawan terbesar di Prancis dan seseorang begitu saja meninggalkannya. Penelitian kami membawa kami jauh ke dalam catatan sejarah dan tanah ini menyimpan lebih dari 1000 tahun sejarah. Tempat ini bermula sebagai benteng abad pertengahan pada abad ke-11, dibangun pada tahun 1090 untuk menjaga dataran Touraine dekat Chinon. Pada tahun 1500-an, tempat ini diwariskan kepada keluarga Bourbon Montpetit, salah satu garis keturunan paling berpengaruh di Prancis. Mereka menggantikan benteng tua itu dengan sebuah chateau bergaya Renaissance dan di sampingnya membangun Sainte-Chapelle yang dibuat meniru kapel kerajaan di Paris, dipenuhi kaca patri yang menceritakan kisah dinasti mereka sendiri. Champigny menjadi dikenal sebagai salah satu chateau terindah di Prancis. Dan itulah masalahnya. Pada tahun 1635, chateau itu mengalahkan kemegahan Istana Baru Kardinal Richelieu yang terletak tidak jauh dari sana. Jadi Richelieu membelinya dan memerintahkan chateau utama itu dibongkar batu demi batu. Hanya bangunan tambahan dan kapel yang dibiarkan utuh. Tempat ini bertahan melewati raja, kardinal, dan revolusi. Tempat ini bertahan melewati segala terpaan sejarah. Tapi hal terburuk yang pernah terjadi di sini tidak datang dari perang atau kardinal. Itu datang dari keserakahan dan uang. Ayo kita masuk ke dalam. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie di belakang kamera, di sini ada Luke. Hai. Dan kami kembali ke Prancis, negara favorit kami untuk dijelajahi. Seperti biasa, Kami kembali. di belakang kami ada kapel. Nanti di video ini kami akan memperlihatkan dari dekat kapel pribadi yang benar-benar mahakarya itu. Gila sih punya bangunan seperti itu sebagai kapel pribadi. Iya. Tapi pertama-tama, saya sangat senang karena kami bisa menunjukkan kepada Anda kastil luar biasa lainnya. Dan yang satu ini dibangun pada pertengahan tahun 1500-an, sekitar tahun 1550. Tapi ada sejarah yang sangat aneh terkait dengan tempat ini. Kastil ini konon dihancurkan pada abad ke-17, dan kami tidak dapat menemukan secara online sejarah seperti apa yang terkait dengan hal itu. Tidak, kami tidak dapat memverifikasi bahwa chateau utama telah dihancurkan pada abad ke-17. Tapi, Apa yang dikatakan dokumen sejarah adalah bahwa bangunan-bangunan yang Anda lihat di sini dulunya adalah tempat tinggal para pelayan. Ya. Buat saya, itu terdengar gila sekali. itu bakal gila. Maksud saya melihat jalan masuk utama di sini. Saya melihat beberapa pintu. Dan tentu saja, di sisi ini bahkan ada kandang kuda. Jadi saya pikir chateau itu sendiri mungkin tidak dihancurkan. Tapi kita akan mencari tahu lebih banyak sejarahnya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu di tengah perjalanan. Jadi apakah kita akan masuk ke yang ini dulu? Ya. Ya. Ikuti aku. Mari kita lihat dulu ke dalam kandang kuda. Hei, lihat. Tunggu. Sebelum kamu masuk, bisakah kamu juga menunjukkan penopang di bagian luar sini? Ya, tunggu sebentar. Penopang itu diukir dengan indah. Dan aku belum memberitahumu bahwa bangunan ini bergaya Renaissance abad ke-17. Jadi menurutku ini adalah hasil renovasi. Tapi jelas, gaya arsitektur Renaissance terlihat di bagian luar bangunan ini. Bangunan ini lebih mirip chateau modern yang sering kita lihat di Prancis. Ya. Ya, aku benar-benar suka bangunan seperti itu. Menurutku mereka memang luar biasa. Oke, hai. Apa kamu sadar kalau pakaian saya, seperti yang selalu saya sebut, benar-benar kusut? Ya, saya sudah sadar. Ya, saya agak malas untuk menyetrikanya, jadi mohon maklum. Tapi ruangan pertama yang kita masuki di sini, di sisi kanan chateau, adalah bagian dari kandang kuda. Kita juga bisa menyebutnya kandang kuda kecil. Ya, karena ada yang sangat besar. Sebenarnya agak jauh dari sini kalau jalan kaki. Tapi masih di lahan yang sama. Di akhir video kami akan berusaha untuk pergi ke sana, tapi jaraknya setidaknya setengah kilometer kalau jalan kaki. Cukup jauh. Jadi mereka pasti punya beberapa kuda di sini dan kuda utama di sana. Jadi ya, ayo kita lanjutkan. Ya. Oh. Apakah kita sudah menunjukkan pintu-pintu besar ini sebelumnya? Wah. Keren banget. Mulai turun hujan sedikit. Iya.
Maksud saya, sekarang sudah bulan Oktober, jadi iya. Ini memang waktu yang sangat menyenangkan untuk menjelajah. Wah, lihat, aku juga suka taman Prancis yang mereka punya di depan sini. Tentu saja, meski jelas kondisinya dulu jauh lebih baik. Sekarang sudah sangat rimbun, tapi pasti dulu sangat indah. Orang-orang yang tinggal di sini, mereka membiarkannya membusuk dan mungkin saja pindah kembali ke Amerika Serikat. Ya. Bagaimana bisa kamu meninggalkan keindahan seperti ini? Iya, dan bangunannya punya detail yang keren banget di mana-mana. Ada fleur de lis di atas sana, di atas apa ya sebutannya? Menara-menara kecil itu. Iya, puncak-puncak hias kecil di bangunan itu. Iya. Fleur de lis di atas dan ini, lalu ada penopang di bawahnya, ada ukiran dan detail batu di sini, serta pengerjaan batu kapurnya. Tempat ini punya detail di mana-mana. Saya juga suka lengkungan-lengkungan itu yang mengarah ke bagian lain dari bangunan. Iya. Ini luar biasa. Dan di sini ada jalur masuk utama tempat mobil benar-benar bisa dikendarai menembus kastil sampai ke halaman tengah. Dan itu mungkin bahkan mobil mereka sendiri. Mungkin. Itu ditinggalkan di sini. Benar-benar berdebu selama bertahun-tahun. Peugeot. Mereka membawa kunci mereka ke Amerika. Dan mereka meninggalkan semuanya di sini. Pendaftarannya dari tahun 2021. Wah. Sangat baru. Ya. Ya, maksudku itu masih berlaku selama beberapa tahun, tapi mereka pasti tidak meninggalkannya lebih dari 6 atau 7 tahun yang lalu. Lihat pintu masuk yang luar biasa ke tempat ini. Rasanya sangat kokoh dengan semua batu dan semacamnya. Apa itu plakat di sana? Itu plakat kecil. Sabtu dan Minggu, Samedi et Bimans, 2.30 sampai 7.30. Ini adalah jam buka. Serius. Iya. Jadi mungkin mereka memang mengadakan beberapa tur keliling tempat ini. Mungkin gereja juga punya tur, karena itu adalah daya tarik yang sangat terkenal di kota ini. Iya. Bisa jadi memang tempat ini pernah dibuka untuk umum, semacam museum pada suatu waktu. Oke, Bagus. Ini sempurna untuk tur dan semacamnya. kamu harus lihat. Ayo lihat ke dalam. Ini benar-benar gila. Kami menemukan bahwa penyebab kehancuran kastil ini bukanlah karena alasan misterius atau jahat. Itu karena keserakahan dan uang. Dan pukulan terakhirnya adalah pandemi COVID pada tahun 2020. Pada tahun 2000, properti itu dibeli oleh sepasang suami istri asal Amerika dari Washington DC, Bernard Gold, seorang pengacara dan investor, serta istrinya Chauvin, rekan pemilik rumah linen Paris de Portholt, yang dianugerahi Legion d'Honneur pada tahun 2009 atas jasanya dalam budaya Prancis. Tapi mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli terhadapnya. Selama hampir 20 tahun, mereka hanya melakukan sekadarnya, hanya cukup untuk menjaga tempat itu tetap berdiri dan tidak banyak lagi. Lalu datanglah tahun 2020. Telepon berhenti berdering dan tidak pernah berdering lagi. Hingga hari ini, pemilik salah satu properti terindah di Prancis belum kembali. Kami menemukan dunia mereka membeku di tempat mereka meninggalkannya. Ruangan masih lengkap dengan perabotan, tangga masih utuh, kertas-kertas masih ada di atas meja. Salah satu dari mereka, dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, berjudul Selamatkan Harta Departemen. Seorang pemilik yang peduli tentang pelestarian di atas kertas, namun meninggalkan hartanya sendiri membusuk. Setelah orang-orang pergi, kerusakan pun cepat menyusul. Penduduk setempat mengatakan bahwa para staf berhenti menerima gaji sekitar 3 tahun yang lalu. Semak berduri mulai menguasai tempat itu dan tembok mulai runtuh. Dan ini bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2013, tembok pertahanan runtuh dan tidak ada yang pernah dilakukan. Tapi desa itu tidak diam saja. Negara Prancis telah memulai prosedur ekspropriasi. Pada April 2025, TV Regional de Vie, Cultesite, Heritage and Imperial, penduduk Champigny sedang berusaha merebut kembali kastil mereka. Bahkan pintunya pun saat masuk ada pengetuk berbentuk kepala singa di sini. Wow. Dan kemudian dari sini kamu akan masuk ke dalam rumah. Dan langsung terasa seperti sebuah kastil sungguhan. Ya. Wow. Tapestri di dinding. Ruang-ruang penerima tamu yang indah di sekeliling. Kursi berlapis kain yang indah.
Dan detail kayu itu sangat khas. Ya, tapi itu sangat indah. Setiap dindingnya hanya kayu. Kayu yang diukir. Panel kayu, begitu sebutannya. Ya. Lampu dinding di samping. Dan jangan lupa, di setiap kastil Prancis, kamu juga akan menemukan perapian marmer Italia. Dan ini adalah salah satu yang khas yang biasa kamu lihat di tempat-tempat seperti ini. Seseorang pernah ikut serta dalam Tour de France. Ya, atau hanya tur sampingan, tidak harus begitu. Maksudku, kalau itu di Prancis, berarti itu Tour de France. Ya, asumsi itu cukup aman. Ya. Di sini kita juga punya semacam lambang kebesaran. Benar. Keluarga. Tidak ada tahun. Tidak ada tahun, tapi jika ada mahkota di atas lambang kebesaran, itu menandakan itu lambang kerajaan. Benar ya. Dan kita sudah melihat beberapa gambar yang sangat menarik di tempat ini, mungkin menggambarkan bahwa orang-orang ini berasal dari kalangan bangsawan atau memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Ya. Mungkin kita bisa melihat sekilas permadani di sini. Ya. Saya memang ingin melihatnya. Wow. Ini masih dalam kondisi yang sangat baik. Saya suka pantulan yang bisa kamu lihat di latar belakangnya. Benar, ya. Ini masih dalam kondisi yang sangat bagus. Tapi ini asli. Atau Saya tidak yakin. saya tidak tahu, tapi seri. Tapi ini sepertinya adegan-adegan. Ini sepertinya tidak asli, Adegan-adegan ini terlihat agak murahan. tapi ini indah. Ini memang indah. Ya, aku rasa mereka tidak akan meninggalkan tapisserie yang sangat mahal di tempat seperti ini. Itu terlalu mudah untuk dibawa keluar. Tapi aku benar-benar suka lampu dinding ini. Ya. Yang kamu buat itu, cara mereka dianyam. Dan kemudian memikirkan untuk apa ruangan ini digunakan. Mungkin seperti, ya, hanya ruangan untuk bersantai. Hanya membaca, bersantai. Ya, indah. Ayo pergi. Chateau memang selalu penuh dengan ruangan demi ruangan demi ruangan. Dan ruangan ini benar-benar terlihat sama seperti yang sebelumnya. Ini juga terlihat seperti ruang baca, ruang santai. Ya, Tapi ini cukup indah. benar-benar tidak ada perubahan fungsi di ruangan yang bersebelahan. Tidak. Tapi saya suka kok. Dan lagi-lagi ada ukiran kayu yang indah di belakang sana. Ya. Lemari yang dulu penuh dengan buku, sekarang masih terisi sebagian. Tapi pasti masih banyak literatur. Beberapa ukiran di sini. Itu luar biasa. Dan lagi, banyak piala yang ditinggalkan semua penghuni sebelumnya di sini. Petualangan luar biasa milik siapa? Calvert Eclair. Belum pernah dengar itu. Tidak, saya juga tidak. Maksud saya, itu buku-buku yang cukup kontemporer. Saya lihat ada Tom Clancy dan David Boducci. Ya, semacam bacaan aksi dan kriminal kontemporer. Baiklah. Buku-buku yang bagus. Area membaca di sini sangat nyaman. Satu lagi perapian. Satu lagi perapian dengan lebih banyak patung di atasnya atau lebih banyak penghargaan. Yang ini dari tahun 1974. Dan ini sebelum orang Amerika membeli tempat ini. Itu benar ya? Ya, 1964 sampai 1974. Mereka baru membelinya pada tahun 2000. Jadi ini milik penghuni sebelumnya. Dan di sini tertulis André Bazin. Dan itu mungkin salah satu pemilik sebelumnya dari tempat ini. Kamar yang cukup bersih. Cermin yang indah ya. Tapi tidak banyak yang bisa diceritakan. Apa nama permainan ini lagi? Dulu aku sering melakukannya waktu kecil. Aku belum pernah memainkannya. Kamu tahu aturannya? Sepertinya kamu harus melakukan sesuatu seperti ini. Lalu, maaf, Aku tidak merekam. Bagus, Marwan. sepertinya ini permainan yang caranya begini. Lalu kamu bisa menyingkirkan yang ini. Lalu ini semacam teka-teki, tapi aku tidak ingat. Aku tidak ingat bagaimana cara kerjanya lagi. Aku juga tidak ingat. Karena aku belum pernah memainkannya. Tapi aku ingin mencobanya suatu hari nanti. Oke, permainan yang menarik. Kamarnya indah. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan karena masih banyak hal menarik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda di tempat ini.
Dan yang satu ini sangat saya sukai. Ya, Karena ini terlihat seperti toilet kandang kuda. agak ya. Gila kan? Biar ku buka salah satu bilik ini. Kiri ini seperti walk-in closet Apakah ini mungkin untuk menyimpan seperti ini adalah? untuk para tamu, seperti kamu bisa. Apakah ini mungkin untuk menyimpan perlengkapan berkuda? Mungkin, tapi juga terasa seperti tempat di mana para tamu bisa berkunjung dan menaruh mantel serta barang-barang mereka. Namun ada beberapa toilet di sini. Wow, aku tidak tahu. Ada 2 wastafel. Wow, aku tidak tahu. Tidak. Kamar mandi yang sangat aneh. Maksudku dengan yang ini. Ya, Iya, ini keren kok. Ini keren. ini punya keanggunan tersendiri, bisa dibilang begitu. Lihat, aku mencium bau sesuatu. Aku mencium bau yang menandakan ada ruang bawah tanah. Dan kalau memang ada, pasti di sini menurutku. Ya, karena ini ada di bawah tangga besar. Ya. Sekarang setelah kamu menyorotkan cahaya dan aku bisa melihatnya. Ini turun sampai ke bawah. Ayo pergi. Ya, silakan. Mari kita periksa ruang bawah tanah ini. Kamu bisa lihat bahwa air pernah tergenang di sini pada waktu-waktu tertentu. Apa? Apakah ini berakhir di sini? Oh, Oke, wow. Itu aneh. Terkadang mereka menggunakan ruang bawah tanah ini untuk air mancur di sekitar sini, untuk memompa air. Dan aku melihat beberapa pipa yang memanjang. Iya, tapi juga Oke, sangat aneh. cukup aneh. Dan sepertinya ada beberapa lubang pemanas atau semacamnya. Tapi aku tidak yakin. Ruang bawah tanah yang aneh. Ayo kita kembali ke atas. Oke. Masih banyak ruangan lain yang ingin kutunjukkan padamu. Kamu meraba-raba jalan di sini. Iya. iya. Jadi, mari kita bahas masalah yang jelas di sini. Ini terlihat jelek, terlihat norak, dan terlihat modern. Iya, ini terlihat seperti kamar badut. Kamar badut. Maksudku, mereka melakukan banyak renovasi di tempat ini ketika mereka membelinya. Ya, Tapi itu cukup keren, karena biasanya ya, itu tidak terjadi. ya, dan yang bisa kamu lihat di sini adalah mereka jelas mencoba merenovasinya dengan tujuan mungkin menjadikannya hotel atau semacamnya. Iya, memang terasa seperti itu. Ya, karena kamu juga akan melihat di lantai atas ada banyak kamar yang terasa sangat steril dan terasa seperti hotel. Dan ya, kamu bisa melihat furniture di sini. Ini kelihatannya seperti gaya Prancis, tapi sebenarnya tidak begitu berciri Prancis. Tidak. Ini ya, bukan buatan tangan, bukan. Ya, tidak. Kita tidak bisa mengharapkan segalanya, tentu saja. Aku suka ini. Benar. Parit di luar. Sekarang sedang hujan sangat deras. Benar, ya. Ya, Ini benar-benar keren, ada jembatannya. Pintu masuknya juga sangat keren. Ya. Kami sempat berdiskusi apakah kami akan mulai dari sana atau dari tempat di mana kami akhirnya benar-benar mulai. halaman tempat itu. Oke, jadi ruangan ini terasa sangat norak, tapi kalau kamu berjalan melewati sini, lalu sampai ke menara tempat itu dan masuk ke ruangan ini, suasananya langsung berubah total. Ya, ini jauh lebih baik. Ini luar biasa, dan ini terasa seperti memang seharusnya begini dari awal. Ya. Dengan perapian batu kapur di sisi sini. Besar sekali. Lambang keluarga itu lagi ada di sana. Dan juga sekali lagi dengan mahkota di atasnya yang menunjukkan bahwa mereka adalah bangsawan. Dan ya, orang-orang yang tinggal di sini, mereka sudah ada di sini sejak tahun 1500-an. Keluarga yang sama tinggal di sini selama waktu yang sangat lama. Wow, kamu bahkan bisa melihat balok kayu yang masih ada di dalam bata. Ya, Balok itu seperti gelondongan kayu. mungkin butuh waktu lama untuk membakar itu. Ya, dan aku juga suka balok kayu yang terlihat di ruangan ini. Langit-langitnya luar biasa.
panel kayu di sekeliling sisinya. Ya, aku benar-benar suka ruangan ini. Ya. Mungkin ruangan ini juga dulu benar-benar penuh dengan piring-piring seperti ini. Ya. Seperti digantung di sana. Ini adalah fitur desain yang sangat menarik. Apa? Kamu butuh tempat. Hei, bagian sini kelihatannya baru direnovasi. Ya, Ini baru ya. wow, ini dikerjakan dengan sangat indah. Ya. Aku suka ini. Karya yang sangat menarik. Dan kemudian ada pintu di sini juga dengan beberapa tulisan di atasnya. Wird de Wicht. Aku tidak tahu apakah fix kita gunakan benar. Ya, ini adalah pintu di sini. Wow. Itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Dom. Kecil. Dapur. Tempat ini punya banyak dapur. Ini adalah dapur kecil tambahan untuk menyiapkan sesuatu yang sangat kecil. Ruangan yang indah. Tapi sekarang saatnya aku menunjukkan bagian paling spektakuler dari kastil ini. Ya. Oke, ayo kita lanjutkan karena masih banyak lagi yang bisa dilihat. Apa tadi, Luke? Tuan dan Nyonya Bernard, benar? Bernard ya. Mereka adalah pemilik sebelumnya. Mereka adalah orang Amerika yang membeli tempat ini. Mereka adalah diplomat Amerika Serikat. Dia adalah seorang pengacara, pengusaha. Mereka membeli tempat-tempat di seluruh dunia untuk direstorasi. Mereka bahkan punya beberapa tempat di Prancis. Ya? Ya. Ini adalah salah satu kamar tidur pertama yang Anda lihat. Sangat steril seperti yang saya katakan sebelumnya. Mungkin untuk keperluan hotel. Ya. Bagus. Tidak banyak yang bisa dilihat. Tidak, aku hanya melihat-lihat sebentar lalu aku akan keluar lagi. Ya. Dan biar aku tunjukkan sesuatu yang benar-benar layak dilihat di tempat ini. Kecuali semua barang rongsokan dan sampah yang muncul setelah aku meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Lihatlah penampilan ini dan semua orang lainnya. Kita sudah sampai. Ini adalah gerbang utama menuju tangga. Dengan bendera Amerika. Ya, sangat patriotik seperti biasa. Aku pasang di sini untuk menunjukkan dari mana asalnya. Ini adalah salah satu tangga paling gila yang pernah aku lihat di kastil terbengkalai sejauh ini. Ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang biasanya kamu lihat di gedung pemerintahan atau gedung kota seperti di Washington DC atau semacamnya. Kayak di film atau semacamnya. Tepat sekali. Tepat sekali. Mari kita lihat ke ruangan ini. Apakah ada sesuatu yang perlu kita tunjukkan? Tidak apa-apa. Balok-baloknya diukir di sini. Saya suka itu. Dan itu luar biasa. Terlihat sangat anggun. Tapi sekarang mari kita lanjut ke tangganya. Ya. Ayo, kita turun saja. Siap. Lihat, dan di setiap lengkungan di sini, kamu juga melihat semacam pita hias bertulisan ESBERANC. A. Pasti itu inisial dari pemilik sebelumnya. Wow. Ini setidaknya berusia 500 tahun. Aku merasa seperti kurang pantas berpakaian. Ya. Iya, bener banget. Ya, aku pakai merchandise Bros Deka. Tepat sekali. Biar aku tunjukkan sebentar ke kalian semua. Benar. Itu besar sekali. Deka di tangga yang indah. Sedikit kotor, tapi indah. Kalau kalian ingin melihat merchandise Bros of Decay, link ada di deskripsi. Dan begitulah cara kami membuat video-video luar biasa ini dan bisa berkeliling dunia. Sampai jumpa. Apa ini di sini? Ludovicus. Rigby. Dan ini dari tahun 1500, 1700, 1708. Wow. Itu patung dada yang luar biasa. Ya, itu juga cukup besar. Aku rasa itu terbuat dari marmer sepenuhnya. Tapi kelihatannya seperti ukiran batu. Ya, Kelihatannya seperti ukiran batu. ya, sampai ke atas ini. Wah. Ya, ini sangat dalam ke bawah. Oke, ayo kita turun ke bawah dengan hati-hati. Aku bingung dengan lorong ini. Benar-benar bingung.
Kelihatannya ini jelas chateau utama. Aku tidak bisa membayangkan ada yang lebih besar di tempat ini. Karena dalam buku dan dokumen sejarah disebutkan ada sebuah istana yang berdiri di lahan ini. Tapi ini terasa seperti istana yang sesungguhnya. Ya, memiliki tangga megah seperti ini. Ya, saya tidak percaya kalau bangunan ini akan digunakan untuk tujuan lain selain menjadi bangunan utama. Tidak. Dan mereka menyebut gaya Renaissance sepenuhnya dan ruangan ini jelas juga mencerminkan hal itu. Ya. Dari mana kita harus mulai? Lihat lengkungan-lengkungan itu di sini. Ya. Bukankah itu benar-benar luar biasa? Dan kalau kamu lihat ke dalam lengkungan-lengkungan itu, kamu bisa melihat inisial keluarga pertama yang membangun tempat ini dengan mahkota mereka di sana. Ini indah sekali. Apa yang kita punya di sini? Ya, sebuah bantal. Saya tidak tahu. Bisa kamu lepaskan ini? Saya tidak tahu apakah saya bahkan bisa mengeluarkannya. Tidak, saya tidak yakin. Maksud saya, Ini. ya ini sangat tinggi. Aku bahkan tidak tahu itu apa. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Ya, lihat. Tingginya hampir 2 meter. Jadi kamu bisa lakukan itu. Ya. Yaitu kelihatannya seperti semacam lentera. Mungkin begitu. Bukankah itu seperti lampu minyak atau semacamnya? Ya, kurang lebih begitu. Mungkin ada beberapa di sepanjang lorong di sini. Dan kamu bisa menyalakannya. Ya, Itu yang... itu yang kupikirkan. Melihat dari sini ke tangga itu benar-benar gila. Iya. Bagaimana kalau kita lihat lebih dekat dulu sebelum kita lanjut? Ya. Sepertinya ini juga tangga yang seluruhnya terbuat dari marmer, semuanya dari batu. Terlihat ada beberapa bagian yang membusuk. Dengan jalan setapak di kedua sisinya. Dan itu patung yang tadi. Tingginya benar-benar luar biasa. Juga peti-peti indah ini di lorong. Rayap masuk ke dalamnya. Ya, bagian ini benar-benar habis dimakan rayap. Rayap makannya enak. Ya, tempat ini. Dan aku ingin menunjukkan permadani itu. Ya, kamu juga tadi mau menunjukkannya. Ya. Ini pasti permadani asli. Ya. Warnanya juga sudah benar-benar pudar, mungkin sekarang sudah tidak terlalu berharga. Tapi ini jelas permadani asli. Aku ingin sekali melihatnya. Olahraga berburu, menurutku. Ya. Mungkin berburu rubah. Atau bebek. Kamu lihat bebek-bebek di air? Benar. Ya. Ayo, masuk ke ruangan ini. Haruskah kita lewat pintu masuk yang lain? Menurutku itu lebih bagus. Ayo lakukan itu dulu. Oke. Ruangan pertama. Saya ingin menunjukkan ruangan ini kepada Anda secara detail. Ayo berdiri di depannya. Bukankah itu luar biasa? Ini adalah salah satu ruang makan terkeren yang pernah saya lihat. Ya. Dan lagi-lagi ada lengkungan-lengkungan yang indah. Kelihatannya kita sedang berjalan langsung ke dalam sebuah gereja. Ya. Sebenarnya ini hanya ruang makan di dalam sebuah kastil. Ini juga cukup gila. Ya. Meja yang sangat besar. Wow. Sangat kokoh. Ya, meja ini tidak akan bisa dipindahkan. Lalu kursi-kursi berlapis beludru merah yang indah di sekelilingnya agar semua tamu bisa duduk. Saat Anda menunjuk ke bawah sana, lihat juga pola lantai papan catur di sini. Dan kemudian ke kanan, Saat bebek-bebek itu mendarat. di parit. Mulut mereka bere. Pemandangan dari ruangan ini benar-benar luar biasa. Ya. Wow. Aku ingin sekali menghadiri makan malam di sini. Ya, kami akan mengadakan pesta makan malam yang seru di sini. Ya. Tapi maksudku, apakah ini masih bisa disebut perapian? Ini hampir bisa disebut altar. Ya, ini benar-benar mengingatkanku pada itu. Saat kita masuk ke dalam, rasanya seperti gereja. Ini lebih mirip gereja daripada, ya. Dan sebuah perapian. Ya. Ini memang agak mengingatkanku pada, ingat waktu di Perancis, di perjalanan terakhir kita juga pergi ke gereja itu.
Ya, yang memiliki altar yang indah. kami akan menautkannya di sini. Kelihatannya agak mirip seperti itu, dengan pilar-pilar Romawi di sisi-sisinya. Ukiran dan karya plesteran yang luar biasa di mana-mana. Dan di tengah sini, dalam banyak kasus, biasanya ada permadani atau lukisan, ya. Tapi yang itu sudah tidak ada sekarang. Ya. Dan sekali lagi, mereka menggunakan balok kayu besar seperti ini. Ya, pasti jadi pesta makan malam yang panjang. Di sana juga, Ya. seperti gelondongan kayu utuh yang mereka lemparkan ke dalam monster ini. Ya. Wow. Ya. Lihat sebentar ke sini. Tidak ada apa-apa. Fokus pada ruangan. Tidak ada apa-apa di bawah sana. Tidak. Lebih banyak meja samping marmer. Detail yang cukup keren. Ya. Penuh ukiran serba melengkung. Besi tempat. Oke, tapi ya tentu. Apalagi yang bisa kita katakan tentang ruangan ini? Tunjukkan sekali lagi, lalu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Lihat suasananya. Kita akan minum sampahnya di sini. Prosecco. Tidak bisa minum Prosecco di kastil seperti ini. Tidak. Itu dosa semuanya. Aku ingin tinggal di sini. Ya. Aku juga ingin tinggal di sini. Rasanya seperti awalnya mereka membangun seperti katedral. Lalu mereka memutuskan tidak, ini harus jadi sebuah kastil. Hey. Ya, New York Times. Ya. Dari tahun 2016. Edisi Washington. Dan mereka berasal dari Washington. Ya. Ya. Trikertek dan kerumunan Prancis. Ah. Itu saja. Itu sangat buruk. Ya. Itu adalah serangan teroris pada waktu itu, sayangnya. Ya, tempat duduk lain. Tentu, kenapa tidak? Keluarga Bernard memang punya banyak tempat untuk duduk. Hei, aku juga mau menunjukkan bantal-bantal ini. Ya, menurutku bantal-bantal itu juga keren. Ya, ada sedikit angin. Ini terlihat lebih seperti sesuatu yang mitologis daripada sekadar perlengkapan. Mereka juga punya sayap dan semuanya. Dan ada juga helm ksatria di atasnya. Dan itu berarti ya, Kamu telah mendapatkannya dalam pertempuran, kan? kamu harus mendapatkannya dalam pertempuran. Dan memang begitu. Kalau tidak, kamu tidak bisa meletakkannya pada sesuatu. Apakah itu asli atau palsu? Aku tidak tahu. Tapi cukup mengesankan. Fotonya. Itu Nyonya Bernard kan? Iya. Dan dengan putra sulung kita? Ya, kurasa begitu. Ya. Ada cukup banyak foto di tempat ini, dan beberapa foto yang sangat menarik juga. Ya, kita akan melihat beberapa lagi nanti. Yang ini kosong, yang ini juga kosong. Saya akan menulis di buku tamu. Jadi mereka punya buku tamu. Dan saya tadi melihat kapan tanggal terakhirnya. Dan di sini tertulis 25 Agustus 2019 dan tertulis Gendarmerie. Lalu tertulis ini adalah tempat yang buta dan Gendarmerie artinya polisi. Jadi apakah mereka pernah ke sini? Saya tidak tahu. Tapi ada buku tamu yang sudah diisi oleh orang-orang yang pernah mengunjungi tempat ini. Dan saya tidak mengenal nama-nama yang ada di sini. Tapi kamu bisa lihat kalau ini memang tempat yang pernah dikunjungi, tapi tidak banyak. Ya, ada beberapa bagian yang kosong di sini. Ya, 2015, lalu lanjut ke 2016. Jadi kira-kira ada sekitar 10 orang per tahun, mungkin sedikit lebih. Ya. Bagus. Saya sangat suka wajah-wajah di atas lempengan marmer itu. Itu pasti salah satu penghuni pertama yang mereka abadikan di atas pintu. Ini benar-benar keren, dan ada satu lagi di sini. Ada di kedua sisi. Itu seorang wanita kan? Atau juga seorang pria? Itu sepertinya laki-laki. Ya, juga laki-laki. Oke, maaf, kita harus lewat pintu yang lain karena itu kelihatan lebih bagus. Tepat sekali. Apa yang kamu harapkan? Ruang duduk lain. Ya, Ada banyak tempat untuk duduk di sini.
Tapi sekali lagi, perapian di ruangan ini. Ini yang terbaik. Hei, lihat di atas perapian. Itu yang ada di atas bantal-bantal itu. Ya, jadi itu pasti lambangnya. Itu luar biasa. Dan itu berasal dari keluarga pertama yang membangun properti ini, keluarga Montpellier. Dan mereka membangunnya pada tahun 1500. Dan itu pasti lambang keluarga mereka. Dan mereka mungkin mendapatkan helm kesatria di atas lambang mereka itu dari pertempuran. Ya. Itu gila. Suka dengan ukirannya di sini. Ya, dan juga pada buah-buahan di sini. Jadi, makanan apa saja yang kita lihat di sini? Saya melihat tomat, saya rasa, dan beberapa anggur. Tidak ada buah-buahan yang terlalu istimewa di perapian, tapi kadang-kadang ada seperti biji ek untuk menyambut tamu. Tapi anggur dan buah-buahan lainnya hanyalah motif buah yang menarik untuk digarap dalam ukiran. Sangat menarik. Sangat besar. Ya. Di sini juga terasa sangat nyaman dan hangat. Tapi apa yang kamu lakukan dengan ruangan ini? Ruangannya sangat terbuka. Ini hanya untuk pajangan saja. Iya. Ini hanya untuk pajangan saja. Benar. Ngomong-ngomong, di sana ada meja dengan gambar-gambar yang menarik. Ya, jadi ayo kita lihat-lihat sebentar. Lalu kita lanjut ke gambar-gambarnya. Tunggu dulu, ada satu lagi di sana. Saya rasa itu mungkin Tuan Bernard saat masih kuliah atau semacamnya. Kelihatannya itu foto yang cukup lama. Ya. Ya, dengan seekor kucing di kakinya dalam gelap. Dan tentu saja, satu lagi seperti itu. Dan satu lagi seperti itu. Dan itu seperti bendera Amerika. Dengan bangga dipajang di tempat ini. Juga buah-buahan pada list hias di sana. Ya. Ada semacam penopang atau mahkota. Bagaimana kamu menyebut ini? Ini lebih seperti meadow metal, crowns. Ya, kita sedang membicarakan kata dalam bahasa Belanda di sini. Ya, saya tidak tahu harus menyebut ini apa, tapi ada buah di seluruhnya dan itu. Lihat ini. Itu dia. Tuan dan Nyonya Bernard. Lihat itu. Kamu yakin itu Tuan Bernard? Aku kira itu orang ini. Orang ini adalah Tuan Win, benar. Apakah dia orang yang sama dengan yang ini? Ya, tidak. Yang satu adalah... Tapi di foto ini, mereka juga lebih muda, karena istrinya juga terlihat lebih muda di sini. Jadi, saya pikir dia hanya sudah beruban. Karena hidungnya terlihat sama di kedua foto itu. Bisa jadi, bisa jadi. Daripada yang ini. Ya, ini sangat menarik. Ada Raja Charles di sini. Raja Charles. Dan para pemilik kastil ini ada di sini. Lihat yang satu ini. Itu mereka. Itu gila, kan? Ya, mereka semacam diplomat. Orang-orang ini sangat penting. Ya. Dan saya pikir ini adalah foto putri mereka saat dia menunggang kuda. Lihat itu. Salah satu kuda dari kandang di sini. Satu hal yang harus saya katakan adalah, ini adalah keranjang kayu bakar terbesar yang pernah saya lihat. Ya, tentu saja. Ini untuk menyimpan kayu gelondongan mereka. Saya pernah melihat ruangan di Jepang yang lebih besar dari ini. Dan ruangan-ruangan itu lebih kecil dari Ini. Wow. ruangan yang luar biasa. Ruangannya luar biasa. Pemandangannya gila banget. Lihat. Ya. Ini benar-benar gila. Aku juga nggak pernah bosan sama tangga-tangga itu. Ruangan ini luar biasa. Ada beberapa hal lagi yang ingin aku tunjukkan di sisi sini. Tentu saja ada kursi biasa yang berdiri, tapi lalu. Aku juga melihat kursi-kursi seperti ini berlapis beludru biru. Iya. Dan kursi-kursi ini ada tali kecilnya, persis seperti yang kamu lihat di museum. Ya. Mungkin kursi-kursi ini sangat penting. Mungkin kursi-kursi ini asli. Ya, kurasa begitu. Kenapa lagi mereka melakukan itu? Mereka memang nggak mau ada orang duduk di situ. Iya, saya selalu berpikir, kamu punya banyak kursi, tapi kamu tidak boleh duduk di sini. Yang ini? Tidak. Tidak. Ada begitu banyak kursi lagi. Apalagi yang akan kamu lakukan dengan ruang seperti ini? Bagaimana kamu mendekorasinya?
Menurut saya, itu cukup sulit. Bagian-bagian seperti ini dulunya dipenuhi dengan tanaman besar menurut saya. Itu pasti juga akan menjadi pemandangan yang menarik. Saya rasa ketika chateau ini masih dihuni, ruangan-ruangan ini terlihat sangat berbeda. Ada jauh lebih banyak karya seni. Ya. Dan ini adalah pintu masuk utama di sisi bangunan ini, dengan pintu besar yang terbuka keluar. Pasti luar biasa, ya? Kemana kita pergi sekarang untuk menunjukkan bagian berikutnya dari tempat ini? Itu di lantai atas lagi. Saya pikir begitu. Ya, kita harus kembali. Ayo pergi. Tapi keluarga Karl bukanlah yang pertama mengkhianati tempat ini. Pada akhir tahun 1980-an, properti ini jatuh ke tangan sebuah perusahaan investasi Jepang, Nippon Sangyo, yang dijalankan oleh seorang miliarder bernama Hideki Yokoi. Mereka tidak datang untuk sejarahnya, mereka datang untuk bagian-bagiannya. Antara tahun 1989 dan 1995, perusahaan yang satu ini membeli sekitar 10 rumah bersejarah Prancis. Di sini, di Champigny, mereka mengosongkan chateau itu, mencabut semua kayu, menurunkan tapiseri berusia ratusan tahun, dan membawanya pergi. Dan itu hampir saja menjadi lebih buruk. Mereka berencana membongkar kaca patri kapel, jendela-jendela yang telah terpasang selama 500 tahun, dan mengirimkannya ke Jepang. Otoritas warisan Prancis menghentikan mereka tepat pada waktunya. Ini bukan restorasi, ini penjarahan. Dan pengadilan setuju. Putri Yokoi yang menjalankan operasi tersebut dipenjara karenanya. Jadi ketika keluarga Karl membeli Champigny pada tahun 2000-an, tempat itu sebenarnya sudah pernah dilucuti habis sebelumnya. Dan inilah bagian yang penting. Champigny bukanlah satu-satunya kastil yang sial. Ini adalah sebuah pola. Di seluruh Prancis, investor asing terus membeli tempat-tempat tertua kami. Bukan karena mereka mencintainya, tetapi karena mereka melihatnya sebagai aset. Dan ini masih terus terjadi. Sebuah chateau lain yang dibeli pada tahun 2010-an oleh investor Indonesia masih terbengkalai hingga hari ini karena alasan yang sama persis. Pembeli berbeda, negara berbeda, tapi ceritanya sama. Tempat-tempat ini tidak bisa membela diri mereka sendiri. Begitu kaca patri itu hilang, begitu dinding-dindingnya runtuh, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Champigny bukan kasus khusus, ini adalah peringatan. Dan kita harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Jadi sekarang kita berada di bagian bangunan ini. Dan di sini ada banyak ruangan. Ikuti saya. Ada juga jamur juga mulai muncul di dalam bangunan. Ya. Mulai dari sini, membusuk. Kamu tahu, ini adalah balok kayu di belakang sana. Ya, mungkin. Ini kayu. Dan semuanya menjadi sangat lembab. Dan ini menggerogoti bangunan dari dalam keluar. Kapten François de... Floria di dalam. Ya. Ya, di sini baunya benar-benar seperti hotel. Tapi ini jelas belum pernah jadi hotel. Tidak, itu yang aneh. Mungkin ini untuk semua teman kayak mereka yang datang. Supaya mereka punya kamar pribadi untuk tidur. Mungkin ya. Ya. Dan maksudku, ini juga modern, tapi aku tidak keberatan dengan ini. Tidak. Ini tidak buruk. Tidak. Rasanya sangat-sangat menyeramkan. Rasanya sangat modern, seperti kastil menyeramkan. Perapian marmer yang indah. Masih ada sedikit kayu di dalamnya. Mungkin belum pernah digunakan. Apa itu? Ya, Aku juga sedang melihat-lihat. itu puntung rokok dan beberapa sampel parfum. Tapi menurutku, itu benar-benar membuatnya terlihat seperti menginap di hotel. Tapi iya. Tepat sekali. Jangan buang terlalu banyak waktu di sini. Tidak. Ya. Ini pintu yang berat. Sial. Terima kasih. Iya. Dan apa yang kita punya di sini? Label Ferronnière. Ini semua seperti kamar bertema. Ya, kamar bertema. Kamar khusus. Atau ya. Sekali lagi, sangat stereo. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh meraba, tidak boleh mengambil gambar. Tidak ada yang bersifat pribadi, tidak ada pakaian. Maksudku, aku memang suka fotografi di sini. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kastil atau semacamnya. Tidak. Sama sekali tidak. Ini mungkin bahkan bukan foto mereka sendiri. Tidak, aku rasa tidak. Tidak, ini jelas bukan. Ini terlihat seperti Amerika Serikat tahun 70-an. Tidak. Ya.
sebuah kamar. Lihat kamar mandi Nora ini. Wow. Ya. Maksudku, ini bagus. Ini bagus. Aku pasti akan senang kalau seseorang menempatkanku di sini. Iya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa. Noda misterius di lantai. Aku tidak mau tahu. Jadi ya, sekarang kita berada di sayap tengah kastil. Dan ada tangga kemana-mana, tapi kebanyakan hanya menuju ke loteng kosong atau bagian bawah tempat ini. Dan ada ruangan di setiap sudut. Ada perapian di setiap sudut. Wow, Itu perapian yang cukup baru. Pelat, gila. itu kata yang tepat. Tidak, maaf, ini adalah mantel perapian. Itu memang ya pelat perapian atau semacamnya. Ya, ya. Lalu ada mahkota dan fleur de lis di sana. Wow. Itu pasti asli. Ini semua filmnya. Ya, mereka punya banyak film. Harus jujur, film-filmnya cukup jelek. Tapi aku suka yang satu ini. Big Trouble in Little China. Ya, Ini benar-benar seru. bagus. Kasih beberapa rekomendasi buat penonton kita. Dan kemudian kita masuk lagi ke kamar mandi. Benar. Dan ini yang saya ingat. Ya, ini botol yang bagus. Ya, Sangat ringan, indah, warnanya lembut. ulang tahun. Sangat penting. Shower yang bagus dengan laba-laba besar di dalamnya. Ya, benar. Ini adalah pertanyaan dan saran. Ya, kita juga harus menunjukkan entalpi ini. Lorong ini secara keseluruhan. Lorong ini indah sekali. Kecuali kerusakan yang terjadi selama bertahun-tahun. Bisa kamu masuk sedikit saja untuk memberikan gambaran skala. Ya, ini memang sangat tinggi ya. Dan mulai dari sini ke depan, cuma ada kamar-kamar tidur lain seperti ini. Satu lagi, lalu. Di sini ada kamar tidur lagi. Tapi yang ini satu-satunya yang punya beberapa foto di dalamnya. Ya, itu benar. Dan kamu bilang tadi ini di festival film, kan? Iya. Di Festival Film Cannes. Ya, itu tidak terlalu jauh dari sini. Dan itu adalah pria dan wanita yang memiliki tempat ini. Ya, Jadi saya pikir mereka adalah penggemar film. benar sekali. Mereka benar-benar terlibat dan itu mungkin di kebun. Di sini, mereka sedang menikmati makan siang Prancis yang lezat. Jean de Pompadour, 1721 sampai 1765 adalah selir resmi Raja Louis yang kelima dari Prancis. Dari tahun 1945 sampai kematiannya, ya begitu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka coba lakukan dengan ruangan-ruangan ini. Tidak, sangat aneh. Ini adalah sebuah misteri. Sangat aneh. Kurasa tempat ini pernah jadi lokasi beberapa pesta aneh. Oke, ya, tidak di sini. Ya, lihat. Ruangan di sini, ini dulunya. Ini pasti kantor. Ya, Ya. ini satu-satunya ruangan yang didekorasi agak berbeda. Kami menemukan banyak pamflet dari kastil dan tempat-tempat lainnya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Jadi di sini kita punya sebuah buku kecil. Seperti kumpulan buku kecil begitu. Ini sebenarnya semua adalah kartu pos. Dan ini adalah kartu pos gereja. Ya. Mereka seharusnya memilih gambar yang lebih baik untuk itu. Ya, jadi kamu hanya perlu meluncur ke sana. Ya, Itu kelihatannya mengerikan. tapi aku benar-benar suka ini. Yang mana? Aku yakin yang ini yang ada. Skema gereja. Ya, ini benar-benar keren. Dan di sana kamu bisa melihat bukletnya. Ya, ini benar-benar keren. Dan mereka juga punya buklet lengkap untuk kastilnya sendiri di sini juga. Ya, mungkin itu untuk tur atau semacamnya, kan? Kita melihat tanggal pembukaan di awal video.
Jadi mereka mungkin memang mengadakan beberapa tur di tempat ini. Tapi saya tidak bisa membayangkan apalagi yang akan mereka tunjukkan selain gereja dan mungkin kamar-kamar di salah satu sayap kastil. Ya. Maksud saya, tempat ini memang punya banyak sejarah. Mungkin kamar-kamar hotelnya akan lebih seperti kamar contoh. Seperti apa dulu, saya juga tidak tahu. Ya, aku Aku masih mencoba menebak apa yang sedang terjadi di sana dan di sini. rasa keluarganya melakukan beberapa pekerjaan. Ini juga yang kami temukan menyelamatkan harta departemen. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengawasi operasi bangunan. Aku bahkan tidak tahu bahwa Amerika Serikat memiliki Departemen Operasi Bangunan Luar Negeri. Aku juga belum pernah mendengarnya. Dan di sini ada semua bangunan di seluruh Eropa, Asia. Kamu bisa melihat ini misalnya di Athena, Yunani. Dan itu menunjukkan, ya, menurutku ini semua bangunan yang mereka coba beli. Kedutaan Besar Amerika dan Istana Schubert di Praha, jadi ini adalah Kedutaan Besar Amerika di Praha. Ini semua adalah bangunan yang mereka miliki di seluruh dunia, dan mungkin gedung ini adalah bagian darinya, Ya. bagian dari daftar bangunan. Wow. Dan ini juga sering saya lihat Itu juga kastilnya, di sini. dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kenapa properti kita? Benar-benar gila gambaran besarnya sekarang ini, Jak. Oke. Hei, sini. Kita juga harus menunjukkan setidaknya salah satu dari halaman-halaman ini. Ya, aku benar-benar suka ini. Sial. Ini adalah halaman kecil. Sepertinya tidak pernah berubah, selalu tetap sama. Kamu bisa melihat atap kastil, benar-benar bagus. Dan juga menara di pojok sana, ya. Dengan sedikit akrobat. Mau lihat ke dalam menara. Ya, ayo pergi. Ya, apalagi yang bisa dikatakan? Tidak ada lagi, hanya lebih banyak ruangan. Ya, Tidak ada yang istimewa di sini. Wow, kecuali balok-baloknya. balok-balok itu dan balok tengah yang besar itu benar-benar luar biasa, menopang seluruh struktur. Dengan lampu gantung kristal kecil di bawah sana. Tapi aku akan lihat sebentar di atas sini. Suka tangga spiral. Ya, ada lebih banyak ruangan. Yang ini cukup bagus. Lihat deh, ya benar, ada perapian batu marmer di sana. Mungkin itu perapian aslinya. Dan ini bisa jadi ruangan yang nyaman, ya. Ini pasti bisa. Tidak, memang begitu. Ya, benar. Ada satu hal lagi yang ingin kami tunjukkan di kastil sebelum kamu menunjukkan properti lain, bangunan lain di properti ini. Ayo kita ke sana sekarang. Sekarang kita menuju ke titik tertinggi dari kastil. Dan ada satu ruangan lagi di sini yang ingin kami tunjukkan. Dan menurut saya ini cukup menarik. Lihat ini, maksud saya, ini adalah suite raja atau kamar tidur utama mereka. Ini cukup keren. Ya, dengan tempat tidur kanopi di sini di tengah, tepat di tengah ruangan. Kalau kamu bisa menaruh tempat tidurmu di tengah ruangan, kamu tahu kamu punya banyak uang. Ya, aku harus menaruh tempat tidurku menempel ke dinding. Ini ruangan yang cukup menarik. Dan ya, memang selama berabad-abad selalu menjadi salah satu ruangan terpenting di kastil. Dan kemungkinan besar adalah kamar utama. Wow, perapian itu luar biasa. Ya, fleur de lis. Cukup sederhana. Tidak. Ya? Itu sentuhan yang sederhana. Ya, pekerjaan batunya cukup minimalis. Ya, kecuali beberapa ukiran. Dan juga pelat-pelat di sini Ya, aku benar-benar suka plat-platnya. sangat khas Prancis.
Dan di atas, ada sebuah papan kayu kecil dengan gambar singa di atasnya. Wow, saya rasa sudah waktunya kita pergi ke sisi itu dan melihat kapelnya sendiri. ya ayo pergi. Kapel ini dibangun tepat pada waktu yang sama dengan kastil, sekitar tahun 1500, dan dibangun antara tahun 1507 hingga 1543 atau 53, saya tidak begitu yakin, tapi itu tidak masalah. Ini juga merupakan kapel yang sepenuhnya bergaya Renaissance dan merupakan kapel pribadi keluarga Montpensier yang dulu membangunnya. Pada masanya, saya rasa ini adalah kapel pribadi termegah yang pernah saya lihat. Ya, Salah satu aspek terpenting dari kapel ini adalah jendela kaca patri yang dimilikinya. Jendela-jendela itu menceritakan 3 kisah dan telah terdaftar sebagai monumen bersejarah nasional Prancis, monumen bersejarah atau warisan budaya Prancis. Kamu bisa bilang karena seluruh bangunannya adalah sebuah monumen. Lihat juga gargoyle-gargoyle itu, lihatlah. Ya, mereka luar biasa. Wow. Desain luar kapel ini benar-benar gila. Ada lambang senjata di seluruh pilar dan penopangnya. Mari kita lihat apakah ini terbuka. Ya, aku benar-benar berharap begitu. Lihat antelop di sini. Ya, astaga. ini sangat cantik. Tidak mungkin. Ya, ada semacam jaring di sini, tapi ada atap melengkung di atasnya. Kamu mungkin bahkan tidak bisa melihatnya di kamera. Tidak. Tapi ini luar biasa, penuh ukiran dan detail. Ya, rasanya seperti istana bergaya Italia. Gila. Bahkan pintu masuk menuju kapel, aku kira itu nggak bisa dibuka. Itu benar-benar diukir lambang senjata keluarga di sana. Ada lagi lambang senjata di sisi ini. Dan di sini kita lihat motif sabuk yang muncul lagi, seperti yang kita lihat di tangga. Itu benar ya, jadi pasti itu punya arti khusus bagi keluarga. Kita juga belum menemukan seperti cerita tentang raja yang ingin merobohkan kastil ini untuk membangun kastil lain sekitar 3-4 km lebih jauh. Dan dia ingin kastil ini hilang. Tapi kita belum tahu apakah ini benar-benar kastil yang dimaksud atau bukan. Ya, semoga di cerita akhirnya nanti kita bisa mengetahuinya. Sial Terry. Ya, tunjukkan sedikit lebih banyak detailnya karena memang banyak sekali. Ini adalah pintu masuk yang indah. Tempat yang luar biasa. Aku juga ingin melihat pintu masuk dari luar sana, karena itu juga terlihat luar biasa. Maksudku dengan ransel di punggung ya, dan ban itu cocok kan ya? Ini sendiri saja sudah terlihat seperti istana megah yang bisa ditinggali orang. Wah, dan kita bahkan belum melihat semua yang ada di properti ini. Ada juga kamar mandi luar di ujung sana dan kandang kuda. Kandang kuda yang sangat besar yang akan kita lihat sekarang. Satu hal lagi yang saya sangat suka dari tempat ini adalah jendela-jendela besar di sisi sini. Jendela-jendela itu membuat bagian dalamnya dipenuhi cahaya. Ya, memang harus begitu kalau tempatnya sebesar ini. Di ruangan-ruangan besar seperti itu. Ya, Sial. Maksudku ada beberapa rumor gila di dalam tempat ini. Iya. Ini gila. Lihat ini. Tempat ini juga punya parit. moat. Dan mungkin pada zamannya, parit-parit mengelilingi seluruh kastil. Itu adalah parit pelindung, seperti yang mereka katakan. Itu terlihat keren dengan jembatan di sana. Ya. Iya, Ayo kita jalan-jalan sebentar lagi. iya. Ini pasti salah satu kastil terkeren yang pernah kamu lihat sejauh ini kan? Iya, pasti. Pasti. Kita sudah melihat beberapa dalam waktu singkat kita menjelajah bersama. Tapi yang satu ini juga masuk daftar teratas buat saya. Ya. Saya juga sangat suka, tentu saja, kastil yang kami kunjungi. Tapi kami tidak merekamnya karena sudah ada di channel. Iya,
Iya, Saya juga sangat suka yang itu. itu tempat yang luar biasa. Wow, Seluruh paritnya masih tergenang air. meninggalkan jembatan penyeberangan ini. Karena ini menuju ke pintu depan tempat itu. Wow. Aku suka bahkan di atas pintunya ada lambang dan semuanya. Iya. Aku juga sangat suka bagian yang melengkung di sini. Menara bundar. Iya. Ya. Maksudku tinggal taruh beberapa buaya di sini. Dan jadinya seperti film sungguhan. Iya, jadi ksatria hitamnya tetap di luar. Ya. Oke. Tempat yang luar biasa. Bayangkan datang ke sini saat masih beroperasi di siang hari. Siap untuk pesta. Tapi sekarang kita akan menuju ke sisi sana karena ada rumah lain dan kandang kuda di belakang properti ini. Jauh di sana, kamu bisa melihatnya. Lumayan jauh kalau jalan kaki. Ya, jaraknya sekitar 1 kilometer atau lebih. Tapi ya, seperti yang kamu bilang, properti ini memang sangat luas. Ini memang sangat luas. Ya, ayo kita pergi. Jadi, jalan setapak yang ditumbuhi tanaman ini akan membawa kita sampai ke bagian belakang. Ayo kita pergi. Ini bisa jadi sebuah video tersendiri. Look. Wah. Tempat itu sangat besar. Ya, itu indah sekali. Ya. Ya Tuhan. Jadi kenapa? Ya, tapi kenapa? Kenapa harus punya rumah bergaya manor lagi di propertimu? Maksudku ya, untuk staf rumah tangga atau semacamnya. Iya, tapi ini memang terasa lebih seperti tempat tinggal dibandingkan bangunan besar itu, tentu saja. Ya, tentu saja. Seperti mereka hanya asal bikin ruangan di sana, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Astaga. Ya, maksudku ada orang yang punya terlalu banyak uang. Aku suka gedung ini. Iya. Begitu masuk, tata letaknya seperti halaman kecil. Kuning. Oh. Lihat itu. Ada air mancur di sana. Seperti ada beberapa pergola di sampingnya. Pasti juga sangat indah saat masa jayanya. Ini masih sangat bagus. Saya rasa dulu ada patung di sini. Ya. Ukiran-ukiran yang indah. Sialan. Oke, mari kita lihat sebentar ke dalam sini. Oh, di sini sangat terasa suasana abad pertengahan. Ya. Ini seperti benteng kecil. Ya, di sini tidak ada jendela besar. Tidak. Gelap. Ya. Tapi aku suka perapian ini. Itu memang fitur yang bagus. Ya. Batu. Apa yang kita punya di sini? Ini bukan dapur, ruang makan kecil. Rasanya ini lebih seperti tempat tinggal bagi saya. Ya. Ya, jadi ya, tempat di mana orang benar-benar tinggal. Ya, saya setuju. Mungkin keluarga itu merasa kastilnya terlalu besar dan mereka hanya tinggal di sini. Ya, saya bisa membayangkannya. Tentu saja. Ya. Lalu aku dengar kita bisa naik ke atas. Ayo kita. Ke atas. Tentu. Iya. Indah. Ya, suasananya santai banget. Itu sangat nyaman. Masuk ke ruang duduk kecil. Lihat, lihat. Bahkan ada beberapa foto yang indah. Di mana perapian ini adalah perapian di gedung utama. Iya. Kamu juga bisa melihat beberapa benteng itu. Dan perapiannya memang sedang menyala di foto ini. Ya, dengan sinar matahari. Wow. Ini benar-benar keren. Dan tentu saja buku-buku tentang rumah-rumah megah di Washington. Mereka beberapa hal urbex kau tahu. Dan kemudian foto seluruh keluarga bersama. Bukankah itu luar biasa? Ini mereka lagi. Ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ya.
Mereka tinggal di kompleks kediaman yang sangat luas. Sungguh kehidupan yang luar biasa. Dan aku rasa kita bahkan belum melihat ke sini. Yang ini bahkan punya lambang keluarga. Tapi lambang keluarganya tidak ada isinya. Iya. Masih belum ada petunjuk. Juga ada beberapa ukiran di sana Yang terlihat sangat sederhana. Mereka hampir terlihat. seperti buatan anak-anak. Ya. Sedikit. Mobilnya masih di sini. Itu gila. Mereka masih merayap di sana. Lagi, apa yang ada di belakang sini? Semua kamar tidur dan lain-lain. Dan yang ini terasa sedikit lebih ditinggalkan. Iya. Sedikit lagi. Ya. Perapian yang sangat lucu. Iya. Kenapa aku tersenyum? Ada gambar lain di sini. Lihat itu. Mungkin itu putranya dan istrinya. Dan saudarinya? Ini saudarinya. Sepertinya begitu ya. Itu sepertinya istrinya ya. Maksudku tentu saja tidak bisa memastikan, tapi dia saudarinya. Lalu di belakang sini. Ya, ada kamar tidur lain di sini. Ya, yang ini. Kita jangan berlama-lama di sini. Kita menemukan kuda-kudaan. Ya, dari masa kecil. Aku suka kuda-kudaan. Oke. Kandang kuda. Ada lebih banyak ruangan di sini. Mungkin kita bisa naik satu lagi. Kita Ayo, akan jalan kaki. Ya, kita akan jalan kaki. kita akan cari tahu. Lantai tertinggi di tempat ini. Jadi ini juga terasa seperti kastil. Ya. Dan ini adalah ruangan-ruangan yang sangat-sangat menarik. Maksudku, dari cara ruangan-ruangan ini dibangun, terutama detail kayunya. Kamu bisa melihat banyak kayu yang terekspos di sini. Ya, kamu tentu bisa melihat bahwa ini telah direnovasi belakangan. Ya. Semuanya terlihat cukup baru. Oh. Ya, dan menurutku ruangan ini sangat menawan. Sangat luar biasa. Tempat tidurnya. Semuanya masih rapi tertata. Putrinya saat wisuda sepertinya di sini. Kamu sedang melihat jendela-jendelanya. Pemandangannya. Pemandangan kastil di belakang. Lihat itu. Tapi jendelanya sendiri. Iya. Itu juga cukup bagus. Ya, cukup elegan. Nodanya. Saya rasa kalau saya bisa mengatakannya seperti ini. Saya tadi melihat ke sini. Saya bisa membukanya. Ya, maaf. Tidak apa-apa. Kamu sedang melihat ke sana. Saya rasa mungkin putrinya tinggal di sini. Iya. Mungkin sedikit lebih lama. Dia sudah lulus. Dia tinggal di kamar ini. Dia juga gadis muda yang kita lihat di foto di ruang tamu. Ya, yang sedang menunggang kuda itu. Ya, Ya, benar sekali. Tapi di sini kamu juga bisa melihat kaca patri dengan lebih jelas. Ya, ini cukup elegan dan sederhana. Tapi aku benar-benar menyukainya. Ya, Dan ukiran di sini benar-benar keren. sangat. Oke. Apakah ada kamar lain? Ya, kamar-kamarnya mirip, tapi kosong. Jadi, Oke, kalau begitu kita pergi ke kandang kuda. ya ayo kita pergi ke kandang kuda. Ikuti aku. Ayo kita mulai turnya. Sepertinya bangunan yang satu ini sudah agak lama ditinggalkan. Ya, kondisinya lebih parah daripada... Tunggu, itu mobil golf? Ya, itu mobil golf. Itu mobil golf Yamaha. Ya, voila. Lebih banyak kandang kuda. Kandang kuda. Tapi dengan mobil golf. Dengan mobil golf. Mobil golf Yamaha. Wow. Cuma mau. Melihat sebentar, tapi ya... Ya. Ini hanya kandang kuda. Saya juga lihat ini digunakan sebagai tempat penyimpanan. Ada beberapa ruang penyimpanan di sini. Beberapa barang. Mungkin untuk beberapa renovasi. Mari kita lihat bangunan besarnya. Itu yang paling saya minati. Ya. Tepat sekali. Di sini sangat basah. Ya,
Sepatuku tidak cocok untuk eksplorasi seperti ini. Tidak. Lihat-lihat, bahkan ada traktor di sini. Iya. Itu mungkin salah satu traktor pertama yang mereka buat pada tahun 1500-an untuk kastil ini. Iya. Sial. Dan dari sini kamu juga bisa melihat gedung di sana. Ya, Dan di kejauhan kamu bisa melihat kastilnya, jauh di sana. oke. Ini adalah ruangan yang saya minati. Ya, benar sekali. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini hanya tempat penyimpanan Ini tempat penyimpanan. untuk bagian-bagian kastil. Banyak bagian dari ini, semuanya dulu adalah panel dinding dan sebagainya. Lalu ada juga alat musik, ukiran, dan semuanya. Tidak. Keren sekali. Sebenarnya cukup keren. Ya, kami suka. Betapa luar biasanya penjelajahan yang kita lakukan hari ini. Ini gila. Tempat inilah tempat kita akan berlibur selama 2 minggu ke depan. Dan ini adalah tempat pertama yang kita kunjungi. Iya. Tempat pertama. Dan ternyata seperti itu. Ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Luke, terima kasih sudah ikut denganku. Link untuk merchandise ada di deskripsi. Nah, itu saja. Like videonya, subscribe channel ini, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Tada.